Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema kali ini adalah mari hitung zakat dan keluarkan zakat. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar senantiasa kita menunaikan zakat. Dan tentunya kita juga harus menghitung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim. Ada panitia zakat yang bernama amil zakat yang akan mengambil dan akan menghitung dari harta kepemilikan yang kita miliki, tentunya telah memenuhi syarat-syaratnya. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min tamami islamikum." Sesungguhnya kesempurnaan keislaman kalian adalah antu addu zakata amwalihim, dengan menunaikan zakat kalian. Masya Allah. Zakah berasal dari kata zakka yuzakki yang artinya adalah mensucikan. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dan mensucikan. Siapa yang tidak mau? Kita tidak rugi, bahkan kita untung. Kita menghitung zakat kita berapa, kemudian kita mengeluarkannya, adalah keuntungan bagi kita semuanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala janjikan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu akan membersihkan dari hal-hal yang kesalahan-kesalahan. Kemudian mensucikan, lebih dari itu. Allah akan sucikan dirinya, Allah akan sucikan hartanya, dan Allah juga akan sucikan keluarganya. Masya Allah. Maka dari itu, maka kita sebagai kaum muslimin, dan kita ingin disebutkan oleh Rasul sebagai muslim yang baik, atau disebutkan inna min tamami islamikum. Tadi itu disebutkan bahwa kesempurnaan keislaman kalian adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjamin bahwa seseorang yang mengeluarkan zakatnya itu tidak akan berkurang hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah berkurang harta yang diberikan dalam bentuk sedekah. Bermakna umum. Di situ juga ada, berarti di situ ada zakat al-mafruḍah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan. Kemudian juga ada sedekah-sedekah yang lainnya, yaitu infak dan sedekah yang lainnya. Masya Allah. Rasulullah SAW menjamin kepada umatnya tidak akan pernah ada manaqasat, tidak akan pernah berkurang. Dalam riwayat lain disebutkan bal yazdad, bahkan akan bertambah dan bertambah. Masya Allah. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus tahu dan penting tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan zakat. Apa itu? Yaitu berupa etika-etikanya. Selain kita harus mengetahui syarat-syarat zakat apa saja,
kemudian hitungannya berapa, kemudian juga kita harus tahu tentang etika yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah jangan lupakan doa. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ada seseorang yang menunaikan zakat, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, idza a'taitumuz zakata, apabila kalian menunaikan zakat, fala tansu thawabaha, maka kalian jangan lupa pahala-pahalanya. Antakulu, hendaklah dia mengatakan, Allahumma ja'al magnaman, ya Allah jadikan harta ini adalah harta yang penuh dengan keberkahan, wala taj'al maghraman, dan jangan dijadikan harta yang dikeluarkan adalah harta yang merugi. Masya Allah. Walaupun dalam hadis ini ada yang mengkritisi, namun secara redaksi hadis ini adalah termasuk hal yang harus kita lakukan. Dan subhanallah, ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka yakinlah bahwa dia akan disucikan, akan dibersihkan. Sehingga doa-doa harus mengiringinya. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang dalam ketaatan. Ketika kita dalam ketaatan, jangan lupakan peran doa kita. Atau kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan untuk harta kita. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang menerima zakat, itu juga kita jangan sepelekan orang yang menerima zakat. Ketika ada misalnya perorangan atau dalam hal ini amil yang mengeluarkan zakatnya, harta zakatnya, maka sebagai orang yang menerima juga harus berdoa. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ada seorang yang menerima zakat, maka dia juga harus berdoa. Allahumma salli ala ali abi Aufa. Pada saat itu yang memberikan adalah Abi Aufa. Maka kita harus memberikan doa kepada orang yang memberi. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, ketika kita menerima zakat, misalnya ada seorang yang menerima zakat, maka yang harus dia doakan juga termasuk sumbernya. Allahumma barik fi wa fi ibilhi. Masya Allah. Ya Allah, berkahilah harta yang diberikan oleh si fulan dan berkahilah sumbernya. Karena pada saat itu ibil itu termasuk unta yang menjadi sumber kekayaan. Nah, maka juga kita harus mendoakan orang yang memberi, kemudian sumber-sumbernya. Masya Allah. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai kaum muslimin ketika ada yang memberi, ketika ada yang menerima, maka dua-duanya berdoa. Dan dari itulah termasuk etika yang baik. Etika yang baik adalah ketika menunaikan dengan tulus ikhlas, kemudian ketika memberi dia berterima kasih kepada orang yang memberi, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, maka Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Ketika ada seorang yang mengeluarkan zakat, yakinlah orang yang mengeluarkan zakat itu adalah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Dan ketika ada orang yang menerima, dia bersyukur kepada orang yang memberi, dan tentunya dia juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu taat dalam berzakat. Mudah-mudahan zakat yang telah kita berikan menjadi amal keberkahan untuk kita semuanya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.